Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Di akhirat nanti kita akan memiliki dua kemungkinan, yaitu menjadi penghuni surga atau neraka. Tentunya hal ini dilihat dari dosa dan pahala yang kita miliki selama di dunia. Kita pun akan melewati berbagai rintangan untuk menggapai surga. Salah satunya adalah melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Setiap umat manusia pun akan melewatinya di akhirat nanti. Jembatan yang hanya setipis rambut di belah 7 dan tajam seperti pedang harus kita lewati. Jika kita tidak bisa melewatinya, kita pun akan terjatuh ke dalam api neraka dan mendapatkan siksaan yang luar biasa di sana. Namun ada beberapa golongan manusia yang mampu melewati jembatan ini dengan lancar. Lalu golongan manusia seperti apakah yang mampu melakukan hal tersebut dan apakah kita salah satunya? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut, ternyata golongan ini akan lolos melewati jembatan Shiratal Mustaqim versi dari Magenta Islam. Umat yang rajin ke masjid dan menjalankan sholat. Sholat sudah menjadi kewajiban dari setiap umat muslim yang di dunia ini. Hal ini pun merupakan ibadah wajib yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala langsung kepada umatnya. Banyak keuntungan diri kita dalam menjalankan sholat. Selain pahala yang melimpah, di dunia ini pun diri kita akan mendapatkan banyak kemudahan. Saat azan telah berkumandang, kita dianjurkan untuk menjalankan sholat di masjid. Tentunya di masjid kita akan menjalankan sholat berjamaah. Rasulullah SAW pun telah memberikan contoh kepada umatnya untuk melakukan hal tersebut. Setiap beliau berjalan ke masjid, ia selalu berdoa, "Ya Allah, jadikanlah sinar dalam hatiku, dalam penglihatanku, dalam pendengaranku, di samping kananku, di samping kiriku, di samping atasku, di samping bawahku, di depanku, di belakangku, serta jadikanlah saya bersinar." Hadis riwayat Bukhari 5841. Golongan manusia yang sering pergi ke masjid dan rajin dalam menjalankan sholat berjamaah akan dengan mudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Tentunya hal ini dikarenakan banyak sekali manfaat dari menjalankan sholat berjamaah di masjid. Pahala yang melimpah pun akan kita dapatkan. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis. Kekasihku Rasulullah SAW telah memberikan pesan kepadaku. Lalu beliau bersabda kepadaku, "Wahai Abu Hurairah, sholatlah bersama jamaah, meskipun dengan duduk, karena sungguh Allah Ta'ala akan memberikanmu di setiap sholat jamaah 25 pahala sholat dengan tanpa berjamaah." Hadis riwayat Abu Hurairah. Dengan menjalankan perintah Allah Ta'ala, pasti kita pun akan mendapatkan kemudahan untuk menuju surga Allah Ta'ala di akhirat nantinya. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Golongan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, setiap manusia pastinya pernah berbuat dosa. Hal ini terjadi karena kita termakan oleh bujukan setan yang selalu menyesatkan umat manusia. Tentunya setan pun akan senang jika ada manusia yang mengikuti jejaknya dan menjadi golongan calon penghuni neraka. Sebagai umat muslim, kita mempunyai pilihan untuk bertaubat dan kembali ke jalan Allah Ta'ala. Umat-umat yang bertaubat inilah yang akan mudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang sangat mengerikan tersebut. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, "Hai beberapa orang yang beriman, bertaubatlah pada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Semoga Tuhan Anda bakal meniadakan beberapa kekeliruanmu serta memasukkan Anda dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari saat Allah tak mengajakkan Nabi serta beberapa orang yang beriman berbarengan dengan dia. Tengah sinar mereka memancar di hadapan serta di samping kanan mereka. Sembari mereka menyampaikan, 'Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami serta ampunilah kami.'
Sebenarnya Engkau Maha Kuasa atas semua suatu hal. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Sungguh beruntunglah diri kita jika semua dosa yang telah dilakukan diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena hari inilah yang akan membawa kita ke surga yang diidamkan oleh setiap umat manusia. Saling melindungi sesama umat muslim. Setiap umat muslim kita adalah saudara seiman di dunia. Tentunya kita pun harus saling melindungi dan mengingatkan jika ada perbuatan salah yang dilakukan. Kepedulian itulah yang akan membuat muslim semakin solid dan tidak akan ada yang bisa memecahkannya. Semakin mendekati hari kiamat, fitnah dari Dajjal pun akan semakin merebak di muka bumi. Tugas kita sebagai sesama umat muslim saling melindungi agar diri kita terbebas dari fitnah tersebut. Dengan begitu Dajjal dan pasukannya tidak akan bisa menggoyahkan keimanan kita. Hal ini pun ditegaskan dalam hadis. Siapa saja membuat perlindungan seseorang mukmin dari kejahatan orang munafik, Allah bakal mengutus malaikat membuat perlindungan daging orang itu pada hari kiamat dari neraka jahanam. Siapa saja menuduh seseorang muslim dengan maksud menginginkan mencemarkannya, jadi Allah bakal menahannya di atas jembatan neraka jahanam sampai orang itu dibikin bersih dari dosa pengucapan buruknya. Hadis riwayat Abu Daud 4239. Umat yang sering melindungi umat muslim lainnya juga akan menjadi golongan dengan mudah untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jika kita saling tolong-menolong, maka Allah Ta'ala akan memberikan pertolongannya berkali-kali lipat. Rajin dalam bersedekah. Setiap rezeki yang kita miliki, ada hak saudara kita yang lebih membutuhkan di dalamnya. Tentunya kita pun harus menyedekahkan itu kepada mereka. Hal ini sangat dianjurkan oleh Allah Ta'ala karena membawa kebaikan yang amatlah besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong orang yang rajin dalam bersedekah. Kemudahan dunia dan akhirat pun akan dirasakan. Melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang sangat sulit pun akan sangat mudah bagi orang yang rajin dalam bersedekah. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran Surat Al-Talaq ayat 7. Maka dari itu rajinlah dalam bersedekah. Pintu rezeki pun akan terbuka dengan lebar dan segala bantuan akan datang dari Allah Ta'ala untuk kita di dunia maupun di akhirat nantinya. Menolong orang lain. Setiap orang pasti akan mendapatkan kesulitan dalam hidupnya di dunia ini. Jadi kita diberikan kemampuan untuk menolong orang yang mengalami kesulitan tersebut. Hal itu merupakan perbuatan yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala. Golongan orang yang suka menolong orang lain dan bahu-membahu dalam kebaikan akan mendapatkan balasan yang sungguh luar biasa. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Barang siapa yang melapangkan diri untuk menolong orang lain, Allah bakal isi hatinya pada hari kiamat dengan keridhoannya. Serta barang siapa yang jalan dengan saudaranya bakal satu keperluan, lalu dia dapat memenuhinya, jadi Allah bakal mengambil keputusan dua kakinya pada hari saat kaki-kaki bakal terpleset dalam neraka. Hadis riwayat Anas. Allah Subhanahu wa Ta'ala sahabat beriman akan membantu para hambanya tersebut untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim sebagai balasan kebaikannya selama di dunia. Sungguh beruntung diri kita jika mendapatkan kemudahan untuk melewati jembatan tersebut. Tidak semua umat manusia bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang sangat tipis dan mengerikan. Bagi para pendosa, mereka akan langsung terpleset dan jatuh ke dalam kobaran api neraka yang ada di bawahnya. Semoga kita tidak menjadi umat yang masuk ke dalam neraka dan mendapat siksaan di sana.
bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah melakukan amalan baik tersebut? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.